Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari kelas B jurusan Kewirausahaan. Presentasi ini dikerjakan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dan siklus tentang ekonomi makro. Pertama, akan dijelaskan tentang apa itu ekonomi makro. Makro artinya besar. Jadi, ekonomi makro merupakan analisis keseluruhan kegiatan perekonomian bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Adapun analisis yang dilakukan dalam ekonomi makro yaitu produsen dan konsumen. Analisis pengeluaran agregat dalam ekonomi makro. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan, serta yang keempat, ekspor dan impor. Pengaruh ekonomi makro. Yang pertama, perubahan harga. Yang kedua, perubahan penawaran uang atas pengeluaran agregat. Aspek lain yang dianalisis ekonomi makro yaitu: yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah merubah struktur dan jumlah pajak dan mengeluarkannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi perekonomian yang dihadapi. Variabel utama ekonomi makro. Pertama, tingkat harga dan laju inflasi. Kedua, kesempatan kerja atau employment. Dan yang ketiga, pendapatan nasional. Siklus bisnis ekonomi makro. Pertama, akan dibahas tentang apa itu siklus bisnis atau bisnis circle. Siklus bisnis adalah suatu kondisi aktivitas perekonomian yang mengalami fluktuasi dalam jangka panjang. Para analis modern membagi siklus bisnis dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah resesi. Resesi yaitu masa penurunan aktivitas perekonomian menuju titik terendah atau lembah. Yang kedua adalah ekspansi. Ekspansi merupakan tahapan menuju masa puncak. Selanjutnya akan dibahas tentang apa itu pendekatan permintaan agregat. Pendekatan permintaan agregat merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam menjelaskan fenomena siklus bisnis. Adapun teori siklus bisnis pendekatan alternatif terbagi menjadi 6 teori. Yang pertama, teori moneter. Yang kedua, teori inovasi. Yang ketiga, teori politik. Yang keempat, teori siklus bisnis real. Yang kelima, teori psikologi. Dan yang terakhir, teori siklus bisnis keseimbangan. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan dalam presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.